itu juga dia, sama aja ya. Oke, Ustazah, hujan berwudu pakai air hangat nggak apa-apa ya. Ustazah minta doa agar anak cepat dapat pekerjaan. Mbak boleh melakukan sholat sunat hajat mbak. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu mbak boleh mendoakan anaknya. Karena sholat hajat itu adalah sholat mbak sajidah untuk menjawab hajat dan keinginan kita. Ya, jadi 5 minggu udah ada Mbak Heni, bisa ya. Aku nggak bisa ngaji apakah sholat aku diterima. Selagi Mbak lakukan rukunnya, maka sholatnya diterima. Apa rukun sholat? Di antaranya yang penting Mbak bisa Al-Fatihah, ya Mbak bisa baca doa ruku, doa sujud, tahiyat, begitu aja. Ustazah, kalau sholat qobliyah belum selesai, terus iqomah, apa boleh qobliyah? Kalau kita sholat di rumah boleh dong teman-teman. Kalau kita sholatnya di rumah tentu boleh ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sholat qobliyah di rumah, selagi masih ada waktu sholatnya tentu masih bisa dong ya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Siap Mbak Mama Bubuy, sangat bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Zak, kalau perempuan tarawehnya bagus di rumah atau di masjid. Untuk perempuan tidak ada larangan sholat ke masjid. Dan tidak ada keharusan sholatnya ke masjid. Jadi perempuan itu boleh di masjid, boleh di rumah. Yang lebih baik adalah berjemaah. Berjemaah juga tidak harus di masjid, berjemaah juga bisa di rumah. Kenapa perempuan dibolehkan ke masjid? Karena ada dalil idzasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini adalah dalil perempuan itu boleh ke masjid. Tidak dilarang ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, dalam sujud terakhir baca Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni? Ya 11 kali, itu cuman anjuran, itu bukan kewajiban. Witir setelah isya boleh, nggak ada masalah ya. Ya. Ustazah, bisakah dijelaskan apakah bulu kucing najis? Tidak teman-teman, bulu kucing tidak najis. Katanya bulu kucing rontok najis. Tidak. Rasulullah itu punya kucing yang bernama Moza, yang pernah tidur di jubahnya baginda Nabi, dan baginda Nabi menggunting jubahnya supaya tidak mengganggu tidur dari Moza tadi. Kemudian dia pergi ke masjid. Banyak orang menyalahartikan menggunting ini bulu kucing adalah najis. Tidak teman-teman ya. Bahkan Sayyidatina Aisyah itu pernah pernah berwudu dari bekas bejana jilatan kucing. Ya, jadi nggak ada masalah. Kecuali kucing itu tidak terbiasa pup di tempatnya, di litter boxnya, itu perlu hati-hati. Karena pipisnya dan pupnya itu najis. Apalagi kalau dia belum steril, dia spraying kemana-mana, itu yang perlu teman-teman hati-hati ya. Ustazah, apakah boleh setiap sholat witir hanya 1 rakaat dan hanya membaca 3 qul? Jelas boleh sekali ya. Ustazah, waktu sholat duha itu mulai jam berapa? Dari 2,5 jam setelah azan subuh ya. Ustazah, apakah beda sholat qobliyah dengan sholat fajar? Sama aja dia. Rokaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa beda Allahumma Rabbana dengan Allahumma dengan Rabbana? Sama aja, Allahumma Rabbana itu juga dia. Kalau Allahumma artinya ya Allah, kalau Rabbana artinya ya Tuhanku. Sama aja. Ustazah, saya mau tanya, saya sedekah subuh, kalau libur terus saya double, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi usahakan tepat pada waktunya biar konsisten ya. Ustazah, iya. Sholat sunat duha apa surat pendeknya? Sangat dianjurkan. Rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya ad-duha. Tapi cuman dianjurkan, tidak diwajibkan. Ayat lain pun gak apa-apa. Bolehkah sujud syukur setelah zikir? Boleh, gak ada masalah. Doa zikir dulu, zikir doa dulu, baru sujud syukur, gak ada masalah. Cuman nanti takutnya lupa guys. Bagusnya setelah salam sujud dulu lah, baru zikir dan doa untuk menghindari kelupaan gitu ya. Ustazah, jika suami tidak izinin istri datang ke majelis taklim karena suami kerja jauh, coba kasih pengertian. Yang penting teman-teman penuhi syaratnya. Syarat dari menuntut ilmu adalah tidak tabarruj, tidak berdandan berlebihan, dan tidak
dekat-dekat dengan yang bukan mahram. Coba dinegosiasi ya. Ustazah, sujud syukur itu berapa kali? 1 kali cukup teman-teman. Ya, setiap kita mendapatkan nikmat, kita spontan langsung sujud. Baca doa sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, atau teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat. Salam kanan, salam kiri, langsung sujud, itu jauh lebih baik. Oke. Ustazah, kalau sholat sering sendawa, batuk, pilek, kemudian menangis, ya, berdehem, bersin dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat Mbak Solehah, ya. Oke, sholat fajar waktunya kapan? Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Pokoknya setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Ustazah, ibu-ibuku suka nonton ceramah ustazah. Semoga bermanfaat ya. Titip salam buat ibunya. Ustazah, waktu haid boleh keramas enggak? Tidak ada dalil yang mengharamkan itu ya. Ustazah, siap Mbak Rupa, Mbak Yens. Ustazah, saya sholat fajar habis qobliyah. Fajar itu qobliyah itu fajar, sama aja ya. Ustazah, tolong ulangi bacaan sujud syukur. Itu aku sematkan di bawah, di atas. Coba dilihat. Nah itu dia. Sujud syukur itu cuman zikir aja isinya guys. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Jadi kalau teman-teman dapatkan sebuah nikmat, langsung sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Siap Mbak Mayuni, jazakumullah ya teman-teman gift-nya. Kemudian atau teman-teman itu lebih baik Mbak Rapiah, Mbak Nur Khatim, jazakumullah. Kalau teman-teman itu bagusnya juga sujud aja syukur setiap habis sholat Mbak Alia, jazakumullah. Jadi kalau teman-teman sujud syukur ya Mbak Farida, sujud syukur itu lakukan aja setiap habis sholat. Itu jauh lebih baik. Sepakat ya teman-teman, typing sepakat. Kita tambah sujud syukur setiap habis sholat. Mbak Afrida, salam kanan, salam kiri, sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Oke ya? Oke ya, jadi gaya sholatnya udah berbeda. 1 kali cukup lah. Ya 1 kali cukup lah. Sebenarnya bisa aja dibaca setelah zikir dan doa. Tapi lupa nanti. Teman-teman jadi lupa nanti ya. Gitu aja. Ya sujud syukur setiap habis sholat ya. Apakah mesti salam? Tidak. Sujud syukur tidak mesti salam ya. Ustazah, saya kalau bangun sholat, siap Mbak Afrida, jazakumullah. Saya kalau sholat bangun malam, sholat taubat, hajat, tahajud, witir. Tapi zikirnya sambil ngantuk, ya nggak apa-apa. Zikir ngantuk nggak masalah teman-teman ya. Semoga tertidur dalam keadaan berzikir. Bagus aja, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah ada ceramah tentang Isra Mi'raj? Tentu ada. Tentu ada ya, tentu ada ya. Ustazah, iya masih banyak guys, Isra Mi'raj, kemudian setelah itu Sya'ban, baru Ramadan, ya kan masih banyak itu tugasku ceramah. Oke ya teman-teman, sehat selalu di sana ya. Pokoknya klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan terus ceramah tentang hal-hal yang update, nanti akan aku ingatkan tentang Isra dan Mi'raj, sejarahnya dan seterusnya, hikmahnya, kemudian bulan Sya'ban ya, kemudian puasa nisfu Sya'ban, kemudian puasa Ramadan. Nah tadi itu aku ceramah tentang persiapan Ramadan, sebenarnya kecepatan, tapi aku ceramah itu tergantung kebutuhan jemaah offline-nya. Aku nggak ketemu lagi sama mereka karena pengajian udah tutup menjelang Ramadan. Nah jadi itu dia guys, jadi kalau ceramah itu tergantung dengan permintaan daripada jemaah offline-nya. Makanya ceramahnya itu muter-muter aja karena mereka mintanya itu. Kalau udah Sya'ban mintanya Sya'ban aja semua masjid. Nah, jadi terulang-ulang dia kan. Nah, terulang-ulang dia. Bagi teman-teman terulang, bagi mereka tidak terulang karena mereka masih baru 1 kali 1 bulan aja kan ketemu aku. Ustazah, kalau sholat duha tapi belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting kan tidak dalam keadaan junub kan dan tidak dalam keadaan berhadas ya. Ustazah, iya
Di bulan Rajab, oke, bisakah diamalkan di bulan Sya'ban? Oke. Doa di bulan Rajab bisa diamalkan sampai bila-bila, sampai kapanpun. Coba doa Rajab tolong ditulis lagi ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah itu dibaca teman-teman ya. Dibaca sampai kapanpun bisa ini. Ya Allah ampuni aku dan cintai aku dan terimalah taubatku. Nah itu doa yang spesifik di bulan Rajab tapi bisa dipakai sampai bila-bila. Tetapi ada doa yang cuman teman-teman pakai ya berulang nggak apa-apa sampai paham ya. Siap ya. Nah tapi ada doa yang teman-teman hanya bisa pakai sampai Ramadan saja. Ya, apa dia? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu cuman sampai Ramadan aja ya. Iya, nggak apa-apa Zah, diulang-ulang. Ya, ngulangnya karena jemaahnya beda-beda. Kita ikuti request mereka lah. Ustazah, kalau tempat jualanku dapat kiriman biar sepi, apa yang harus aku lakukan? Tahap awal, baca doa terhindar dari sihir. Sihir itu ada, teman-teman. Kadang-kadang sihir itu adalah sihir itu adalah macam usaha kita yang tiba-tiba drop, ya kita yang suka mimpi buruk, anak kita yang suka sakit gitu ya. Nah itu dibaca doa ini, coba dibaca dulu biasanya clear kalau tahap awal, biasanya hilang itu sihirnya. Mana dia doanya ya, tunggu dulu, ini teman-teman kita biasanya nih. Nah ini doanya ya, coba teman-teman, coba teman-teman catat ini, onde mande, payahnya lagi menyematkan ya. Oke, doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Aku pernah ada teman jualan ponsel, sejak dibuka ponsel orang, ponsel dia nggak laku tapi drastis. Aku nggak suruh dia ngapa-ngapain, nggak suruh ruqyah, nggak suruh ngapa-ngapain, cukup baca ini aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, siapa semua makhluk? Ya semuanya lah, orang sihir, jin, setan, orang zolim, para haters, orang jahat, orang hipnotis, maling, ya termasuk binatang berbisa, binatang binatang berbisa, yaitu teman-teman akan terlindung. Ya baca aja, dijadikan kebiasaan setiap habis sholat ya. Bismillah itu doa bagus, yaitu doa bagus, baca aja 3 kali setiap habis sholat. Saya biasanya selalu booster ini karena ini doa yang menurutku mesti kita baca apalagi di zaman sekarang. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu doa supaya terhindar dari si setan doang. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu doa kalau terhindar dari semua, nggak cuman setan ya. Iblis, setan, nafsu, kemudian orang zolim, para haters, orang iri, hasad, dengki, dendam, insyaallah ya Mbak Nur Khotim. Baca itu dihafal teman-teman, ya dihafal ya. Ya. Oke, baca Quran pakai handphone bisa, tapi jangan dibiasakan karena huruf di handphone beda dengan huruf di Quran ya. Ya itu dibaca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Screenshot aja sebelum hafal, boleh dibaca di handphonenya aja setiap habis sholat lah ya kan. Termasuk ular, termasuk binatang berbisa, semua ya. Ya, Ustazah, baca Quran haruskah menghadap kiblat? Tidak, Mbak. Tidak harus, Mbak. Itu cuman adab saja. Bahkan baca Quran itu boleh selonjoran, ya, boleh berbaring, ya, boleh sambil santai, nggak ada masalah di kursi santai, nggak ada masalah. Nisfu Sya'ban kapan? Masih lama, teman-teman ya. Kita ketemu dulu dengan Isra Mi'raj 27 derajat, 27 derajat 27 Rajab, maka kita ketemu dulu dengan awal Sya'ban, baru ketemu dengan nisfu Sya'ban, baru ketemu dengan Ramadan. Semoga panjang umur kita. Nanti keutamaan Syawal masuk lagi kita macam Idul Adha ya. Pokoknya teman-teman klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan dulu tombol loncengnya. Semoga kita bisa mendapatkan insight baru daripada ilmu kita yang lalu ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, kalau puasa nyicipi makanan selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tidak ada problem ya. Ustazah, iya. Ustazah, cara madu nanti ya jam 9 ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin terus dikasihkan ke pembangunan masjid, boleh. Kalau sedekah bebas ya teman-teman ya. Kalau sedekah itu bebas ya. Ustazah, kalau rumah suka dimasukin kelelawar malam Jumat, enggak apa-apa. Teman-teman berlindung aja kepada Allah dengan baca doa yang tadi. Terus aja baca Mbak Tian ya. Siap ya, puasa ini bersama Ustazah, alhamdulillah. Bersama pula ya, siap. Ustazah, sholat tahajud enggak mandi dulu enggak apa-apa. Kan tidak dalam keadaan berhadas, tidak dalam keadaan junub, enggak apa-apa ya. Ustazah, iya, berarti kalau cuma di lidah terus diludahin lagi nggak apa-apa. Ya cicip sikit lidah ludahin lagi ya. Kalau khawatir jangan. Kalau nggak khawatir sebenarnya nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana Allahumma inna as'aluka salamatan. Oh, iya. Allahumma inna as'aluka salamatan fi jasad. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan dalam jasad. Itu artinya. Siap Mbak Teti. Ustazah, bolehkah baca Quran bagi yang belum bisa pakai Latin? Jadi gini guys. Maaf ya teman-teman ya, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak pandai baca Quran tuh berdosa guys. Tapi nanti kalau udah pandai baca Qurannya hukumnya sunnah, tidak wajib lagi ya teman-teman ya. Siap Mbak Teti. Jadi gini, Quran Latin itu bukan supaya teman-teman baca Latinnya. Ya, tetapi teman-teman baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Siap Mbak Malka. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Lakukan 15 menit satu hari, yakin saya 40 hari menjelang Ramadan teman-teman bisa baca Quran. Nah, nanti membacanya hukumnya sunnah ya, nggak wajib. Oke? Ustazah, kalau sholat hajat di masjid minta hajat orang sakit nggak apa-apa. Jadi sholat hajat itu sholat aja dulu kayak biasa. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja dulu kayak sholat subuh. Nah siang malam boleh. Nanti setelah salam kanan salam kiri baru teman-teman berdoa. Kayak gitu guys sholat hajat ya. Ya jadi doanya tidak waktu niat. Doanya itu setelah sholat ya. Ustazah gitu ya, madu nanti ya, kita tanya jawab dulu jam 9-an nanti baru ada madu ya teman-teman ya, kita tanya jawab dulu kejap ya. Ustazah, iya belajar harus ada guru dong. Sebenarnya belajar pakai Quran Latin bisa, tapi tasmi'nya sama guru. Tasmi'nya itu mengecek perkembangan bacaan kita ya. Oke. Ustazah, Sya'ban masih bisa puasa qodho? Bisa. Habis nisfu Sya'ban masih bisa. Sampai 2 hari menjelang Ramadan lah. Lebih aman ya. Ustazah, apa batal kucing yang kita tolong menjadi saksi di akhirat? Seluruh hal yang kita bantu di dunia akan Allah ganti di akhirat. Ini aku jadi cerita. Aku pernah punya kucing beberapa waktu yang lalu. Ini teman-teman pada belum tahu ya. Aku selamatkan, kemudian saking parahnya aku bawa ke dokter. Bayangin sampai 1 bulan aku titip di dokter karena belum bisa masuk ke rumah. Karena dia berjamur, nggak mungkin digabung sama kucingku. Yang terjadi apa? Ketika aku mau masukkan ke rumah, baru buka keranjangnya. Ini yang terjadi teman-teman, dia ketabrak teman-teman. Kucing yang pernah aku lihatkan. Itu memang Allah nggak izinkan aku memeliharanya, dia ketabrak dan itu aku cukup terpukul ya. Tapi aku nggak liatin, aku berusaha untuk tenang. Tapi itu insya Allah baru dibuka yang hitam ketabrak teman-teman. Itu udah 1 bulanan yang lalu ya. Itu yang terjadi. Bayangin aku kasih titip itu sampai 1 bulan. Sampai dia sembuh total, ketabrak. Aku ya udah aku ambil hikmahnya. Allah mungkin pengennya aku pelihara 1 kucing aja dulu. Untung di depan mataku guys. Udah mati mbak. Seandainya dia hilang, mungkin aku akan kepikiran sampai sekarang. Ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan aku nggak cerita sama teman-teman karena nanti bakal baper. Ya, ya yang dibantu sama satpam akhirnya kita kuburkan. Ya.
baru sembuh teman-teman, baru sembuh maghrib bawa kayak gitulah ya. Oke, Ustazah, iya lah, padahal nggak ada mobil di sini ya, tapi udah qadarullahnya ya teman-teman ya. Apa nggak, mobil tuh jarang lewat, mungkin karena waktunya warnanya hitam ya. Aku cukup terpukul sebenarnya, tapi ya udah, iya ikhlas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat Jumat boleh qobliyah sama ba'diyah enggak? Enggak perlu ya teman-teman ya. Ustazah, bom-bom enggak? Bukan bom-bom ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau kita mau puasa ternyata ketiduran, tidak jadi sahur. Sementara kita minum obat 2 kali sehari. Kalau tidak sahur tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau tidak sahur tidak ada masalah. Cuman sayang aja ya guys. Karena kalau kita tidak sahur kita tidak mendapatkan berkahnya ya. Ya, Ustazah, apa benar bulu yang nempel di baju adalah najis? Tentu tidak ya, bulu kucing tentu tidak. Tapi kalau pupnya itu kena ya. Ustazah, sujud terakhir baca doa, misalkan ya Hayyu ya Qayyum dan lainnya, bisa. Yang penting doa, bukan zikir ya. Usahakan teman-teman doa di sujud terakhir, bukan zikir ya. Zikir tuh beda dengan doa. Kalau zikir itu memuji Allah, kalau doa minta sama Allah ya. Ustazah, kalau kucing kita usir, letakkan dia ke tempat yang semestinya. Di pasar, di tempat yang dia gampang cari makan ya. Ustazah, gimana tadi jawaban? Oke. Ustazah, kalau wudhu tanpa busana nggak apa-apa. Tidak ada syarat berwudhu harus menutup aurat ya teman-teman ya. Cuman itu adab saja. Oke. Ustazah, hukum berdoa di makam atau wali. Berdoa mendoakan dia boleh. Tapi minta doa sama dia udah nggak bisa. Karena kita tidak boleh bertawasul kepada orang yang telah meninggal. Hanya boleh mendoakan dia. Kalau minta doa tuh ke orang hidupnya. Misalnya dia ustadz, ulama ya. Pak ustadz doakan saya, Bu Ustazah doakan saya, itu bisa. Tapi kalau dia udah meninggal nggak bisa ya teman-teman ya. Cukup doakan dia saja. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita minta doa sama dia, itu nggak boleh. Ustazah, zikir kalau lagi sedih ya. Kalau lagi sedih, teman-teman ucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke? Paham ya teman-teman ya. Nah itu doa lagi sedih. Kalau lagi sedih baca ini ya teman-teman ya. Secukupnya saja. Insya Allah lebih tenang. Coba deh, coba dipraktek, dihafal, itu aku bantu screenshot. Nanti kalau sedih baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ustazah, oke. Ustazah, iya. Betul sekali Mbak Cici. Oke, Ustazah, kalau mau baca Al-Quran haruskah berwudu dulu? Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib wudu. Tapi aku tim yang mengatakan sunnah. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, Allahumma ajirni minan nar dibaca setiap habis sholat. Jadi ada doa agar teman-teman terlindung dari api neraka. Doanya adalah Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Atau Allahumma ajirna minan nar. Ya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Itu dibaca ya teman-teman ya. Neraka itu pedih guys. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Dan neraka itu lama. Bayangkan na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang kekal di sana. Jangan teman-teman berpikir masuk neraka. Kita mesti berusaha untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Oke. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ya. Nah itu ngeri ya. Nisfu Sya'ban nanti ya, masih lama. Kita akan jelaskan dulu tentang Isra Miraj, kemudian awal Sya'ban, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian Ramadan. Masih panjang. Insya Allah semoga umur kita panjang, akun kita baik-baik aja. Nanti aku akan ingatkan terus, akan aku update terus waktu-waktu utama itu ya. Amin, amin, amin ya. Oke, siap Mbak Andriani. Oke, Ustazah, iya. Kalau ngasih makanan kucing setiap subuh, apakah sedekah subuh? Ya, itu termasuk sedekah subuh ya. Ustazah, iya, doa agar hilang sakit hati, doa agar lunakkan hati.
Hafal, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ini dihafal nih teman-teman yang suka emosi itu, ya yang suka marah-marah. Tapi kok tengok dari profil picture-nya semuanya hatinya udah lunak semua ya. Insya Allah, walaupun ada yang aku ragu sedikit nampaknya. Baca itu ya. Allahumma layyin li qalbi. Oke, beda hasbunallah dengan hasbiyallah. Kalau hasbiyallah untuk diri sendiri, hasbunallah untuk kita semuanya. Oke, iya. Ya, Isra Mi'raj nanti sekejap lagi akan aku sampaikan ya. Oke, Ustazah gitu ya, paham ya? Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Nanti macam-macam masjid akan minta tentang Isra Mi'raj ya. Kita kajiannya muter-muter dan berulang. Ya memang aku ceramah itu di masjid-masjid, jadi requestnya tema yang ada di masjid. Jadi mereka minta itu lagi, masjid ini minta itu lagi, kita nikmati aja kajian berulang itu ya teman-teman ya. Saking seringnya berulang aku sampai nggak pakai pikiran lagi ceramahnya. Oke ya. Ustazah, saya bermimpi berada di Mekah ya. Semoga mimpiku dikabulkan. Amin. Allahumma amin ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau manggil haji orang yang belum haji gimana maksudnya? Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau punya sakit GERD, yang teman-teman sakit GERD tidak macam bisa berpuasa, maka orang GERD itu biasanya nggak bisa puasa ya, karena setiap dia puasa dia sakit, dia boleh bayar fidyah. Jadi orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, atau orang yang sakit terus setiap dia berpuasa, maka dia boleh macam fidyah aja. Ya, memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian berapa? 25.000 misalnya ya. Siap Mbak Indung, bentar ya. Kali berapa? Ya 30 hari ya itulah keluarkan fidyah, kasih ke fakir miskin. Untuk GERD coba ikhtiar dengan madu akasia yang sering aku spill. Minum aja terus sampai Ramadan, semoga bisa membaik lambungnya ya. Ya Mbak Rupa ya. Ustazah, iya sebentar ya, aku pelan-pelan ya, yang gak terjawab aku minta maaf ya. Ustazah, bolehkah setelah sholat zikir sambil kaki bersila? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak ada masalah teman-teman, mau bersila, mau bersolo, terserah. Mau selonjor, zikir, aman. Mau sambil tidur, aman. Ya, oke. Ustazah, iya. Sudah wudhu, waktu doa, tapi buang angin. Doa tidak harus wudhu guys. Zikir tidak harus wudhu guys. Ya, nggak ada problem. Siap Mbak Tia ya. Salam kanan, salam kiri. Zikir dan doa tidak wudhu tidak apa-apa, cuman sayang aja kan, wudhu itu kan sunnah ya. Ustazah, belum pergi haji tapi banyak tetangga manggil Bu Haji. Gak apa-apa, amin. Udah ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat duduk aja? Kalau kakinya sakit duduklah, gak apa-apa ya. Ustazah, saya masih recovery untuk sakit. Saya nggak bisa qada puasa. Kalau nggak bisa ganti menjelang Ramadan nanti, langsung fidyah aja ya Mbak. Langsung fidyah aja ya. Siap Mbak Adan ya. Macam 1,4 kg beras lah per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya ya. Oke, gitu ya. Dah. Ustazah kok delay? Iya kah? Ustazah, saya mau bayar hutang tapi nggak tahu orangnya pindah kemana. Ya ganti dengan cari ahli warisnya, ganti ke dia. Tapi orangnya memang nggak ada Ustazah. Ya udah Mbak ganti dengan sedekah Mbak.
Ya, Mbak ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar hutang 1 juta. Saya sedekah 1 juta membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu caranya. Ya. Tapi nanti Mbak, kalau ketemu lagi Mbak sama dia, Mbak mesti kalau ketemu lagi Mbak sama dia, Mbak mesti macam bilang sama dia, aku pernah punya hutang sama kamu, tapi kamu entah di mana rimbanya, entah di alam barzah, entah masih di alam dunia. Aku udah ganti dengan sedekah lah. Dirimu muncul lagi nih. Dia bilang aku butuh duitnya. Ya udah, kita ganti ke dia. Kemarin kita anggap sedekah. Apa yang harus dilakukan kalau kita ketipu orang dan akunnya disalahgunakan? Maksudnya akun kita yang disalahgunakan atau kita korban ketipu? Selesaikan teman-teman ya, selesaikan itu semuanya ya, selesaikan. Karena penipuan itu harus diselesaikan dan diberikan efek jera ya teman-teman ya, selesaikan. Oke? Nah Ustazah, bolehkah masih punya hutang tapi pergi umroh? Sebenarnya tidak ada larangan, tapi kalau hutangnya riba, aku sarankan bom dulu ribanya itu. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Bom dululah hutang ribanya, toh umroh juga nggak wajib guys ya. Masih banyak amal yang bisa kita kejar selain umroh, oke? Ustazah, lagi sholat nahan buang angin. Nahan buang angin itu makruh teman-teman. Bagusnya buang aja ya teman-teman ya. Bagusnya buang aja. Tapi kalau ditahan gak apa-apa. Cuman makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh. Tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Misalnya nahan buang angin dalam sholat, menguap dalam sholat, melihat ke atas saat sholat, menahan mengantuk dalam sholat, itu adalah makruh. Kalau teman-teman lakukan, sholatnya sah. Cuman makruh saja. Menahan ngantuk, menguap, menahan kentut, nah itu semuanya makruh. Bagusnya teman-teman buang aja lah, ambil wudhu lagi ya. Ustazah, Ustazah, kalau puasa Senin dan Kamis gimana? Oke, sudah lewat ya. Ustazah, mau tanya, adakah doa untuk anak yang arogan dan emosian? Ada. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Kayak gitu supaya anaknya lembut hatinya ya. Ustazah seperti nggak ada capeknya. Ya karena aku gini-gini aja kan. Cuma ngomong doang, nggak ngangkat beras 7 kilo. Aku gitu ya. Iya ya, nggak ada capeknya ya. Oke, ada juga lah teman-teman capeknya ada ya. Oke. Ustazah, kalau puasa sunnah Senin dan Kamis, mana dia lah tadi, lebih baik batalin atau lanjut zah? Kalau tanya lebih baik lanjut aja. Karena puasa hukumnya sunnah, datang ke pesta hukumnya fardu kifayah, sementara makannya itu mubah. Jadi yang penting teman-teman datang, makannya kan gak harus. Ya, jadi saya ulang, puasa hukumnya sunnah, datang ke pesta hukumnya fardu kifayah, makan hukumnya mubah. Jadi datang dapat pahala fardu kifayah, kemudian setelah itu teman-teman tetap berpuasa dapat pahala sunnah, iya kan? Nah, atau bungkus pula ya, siap ya. Ini dilanjut nggak ada masalah ya teman-teman ya. Lihat dulu lauknya, intip dulu. Ustazah, madunya udah sampai. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, kalau nemu emas sedekahkan ya teman-teman ya. Kalau nemu emas teman-teman sedekahkan ya. Ustazah, sehat selalu ya, Masya Allah, sabar banget. Sabar. Sabar gimana teman-teman? Aman ya semuanya ya. Oke, Ustazah, gimana nggak ngasih pinjaman kepada orang yang susah bayar? Perhatikan teman-teman, jangan berkedip, share tautan, tap layarnya. Oke? Yang baru mampir klik foto yang ada bulan Idul Adha.
ya yang baru ketemu aku tahun ini, semoga bisa lebih baik ya untuk momentum tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Siap Mbak Ipon. Oke ya. Senin Isra Mi'raj, puasa Senin Kamis boleh? Boleh. Ya, insya Allah besok atau lusa aku udah mulai woro-woro tentang 27 derajat 27 rojab ya besok ya, biar nggak terlalu sering kita mengulang, walaupun akan sering juga. Oke. Ustazah, ya siap Medan hadir ya, Mbak Rima, Mbak Erna, Assalamualaikum, Mbak Oma, Mbak Yuliati, Mbak Aida ya, Mbak Yulianti ya. Ustazah, puasa bayar hutang boleh sampai Sya'ban masih bisa ya, sampai Sya'ban masih bisa ya. Ustazah, sholat taubat yang tidak boleh dilakukan pada saat kapan? Semua sholat itu nggak boleh habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Semua sholat guys, nggak cuman sholat taubat aja. Semua sholat itu nggak boleh habis asar, habis subuh, dan emang ada apa? 27 Rajab adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nanti kita cerita banyak. Aqsa dengan Haram itu lebih kurang 1.200 kilo, itu adalah kiblat pertama orang Islam ya. Nanti deh besok aku banyak sounding ya tentang hal-hal seputar perjalanan baginda Nabi yang selama ini belum terkuak secara detil. Kita akan coba detili sehingga teman-teman dapat insights dan lebih kagum lah dengan baginda Nabi. Oke? Ya benar ya. Siap Mbak Alvina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah, is oke, nggak ada masalah ya. Tapi dari takbir sampai salam harus pakai bahasa Arab ya. Ustazah, bolehkah puasa Senin dan Kamis di hari Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj tidak jadwal haram puasa. Haram puasa itu hanya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, kemudian hari Syak sehari menjelang Ramadan, kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri selain puasa Daud dan puasa Qadha, kemudian haram puasa setiap hari sepanjang tahun. Selagi kalau dia Isra Mi'raj tidak jadwal haram puasa. Silakan lanjut Senin Kamis, silakan lanjut puasa Daud dengan enjoy ya. Sholat duha berarti nggak boleh sholat taubat ya, is okay. Setelah sholat duha lanjut sholat taubat, nggak ada masalah. Bagusnya sholat taubat jam berapa? Siang malam boleh, tapi kalau teman-teman mau tahu yang paling afdol, kan gini guys, ada sholat yang bisa dilakukan siang dan malam kan. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, aku ulang, taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, Mbak Bulbul, Mbak Yeyen, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kan bisa siang dan malam nih guys. Nggak apa-apa nih, mau jam berapapun nggak apa-apa. Selain habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Tapi ada yang nanya lebih detail nih. Oke lah Ustazah bisa siang malam, tapi yang paling pentingnya kapan? Yang paling bagus? Yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu ya jam 2 malam sampai azan subuh. Malam itu kan dibagi 3, habis Isya sampai jam 11 sepertiga malam pertama. Jam 11 sampai jam 2 sepertiga malam kedua. Jam 2 sampai subuh sepertiga malam ketiga kan. Nah jadi afdolnya sepertiga malam terakhirnya jam 2 sampai azan subuh. Tapi nggak harus lah teman-teman di hari apa. Puasa Idris itu puasa tiap hari nggak? Puasa Nabi Idris itu adalah puasa Nabi Idris pada masanya yang tidak syar'uman qoblana gitu ya. Jadi teman-teman bahwa tidak semua syariat umat terdahulu yang bisa kita tiru. Hanya beberapa syariat saja seperti puasa Nabi Daud bisa kita tiru, sunnah. Tapi kalau sholatnya umat Nabi Musa nggak bisa kita tiru 50 kali sehari semalam. Yeah. Saya berpikir puasa Nabi Idris ini mungkin potongan video yang teman-teman lihat sehingga teman-teman menganggapnya ada. Ya, nggak ada tuh puasa sepanjang tahun haram ya. Nah ya, yang paling mantap sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu puasa Daud ya. Sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah maksudnya jam 12 tepat gini. Ada 3 waktu teman-teman gak boleh sholat
yaitu habis subuh menjelang syuruk. Itu karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua adalah habis asar menjelang maghrib, orang Majusi menyembah matahari Tuhannya di atas kepala. Tuhannya yang akan pergi. Jam 12 tepat orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Jadi 3 jadwal itu jadwal ibadahnya orang Majusi dan kita tidak boleh mengikuti atau mirip atau bertasyabbuh, memirip-miripkan dengan orang Majusi. Oke. Jam setengah 12 apa masih bisa sholat duha? Udah riskan ya, lebih baik sebelumnya ya, takutnya udah di atas kepala tuh matahari. Ustazah dah rutin puasa Senin Kamis, pengen ganti puasa Daud, pengen upgrade dari puasa Senin Kamis, pengen naik kelas ke puasa Daud. Silahkan Mbak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Udah itu aja. Ya, kalau Mbak udah puasa Daud, Mbak nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, Mbak gas aja puasa Daud. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 ya di antara ekosistem semua puasa sunnah. Ya, hukumnya sunnah ya, tapi jangan kasih batas. Aku pengen puasa Daud sebulan aja nggak usah. Aku pengen puasa Daud 2 bulan aja nggak usah. Aku pengen puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja Sabtu Minggu aku pengen libur, nggak usah. Puasa aja, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Toh kalau pengen batal boleh, toh kalau sakit boleh batal. Iya betul Mbak Oma. Jadi ya bisa batal, tapi nggak boleh diniatkan berbatas ya. Ustazah kalau sholat taubat sebelum tidur tapi sudah witir boleh. Teman-teman habis isya witir. Tengah malam mau sholat taubat boleh. Tahajud boleh. Hajat boleh. Witir lagi yang nggak boleh. Karena witir cuma boleh 1 kali. Pemahaman yang berkembang di masyarakat adalah setelah witir nggak boleh sholat lagi. Itu repot ya. Dan itu bertahun-tahun bahkan hingga aku dewasa. Aku dakwah udah 20 tahun loh teman-teman ya. Udah dari zaman orang menganggap witir itu adalah sholat penutup. Udah dari zaman itu sampai bertahun-tahun kita merubah mindset orang lain dengan ilmu lamanya. Yang mana mereka menganggap kalau udah witir nggak boleh lagi sholat. Nah nggak bisa. Jadi witir itu bukan sholat penutup ya. Witir itu tujuannya hanya mengganjilkan sholat aja. Ya, makanya nggak boleh 2 kali biar dia ganjil. Ya kan, saya Mbak Cici. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau habis isya udah witir tengah malam boleh sholat. Tapi jangan lagi sholat witir lagi. Kalau sholat witir lagi sama aja jadi genap ya. Oke. Iya, puasa Daud berhenti dulu, oke, nggak ada masalah ya. Tapi nggak boleh diniatkan di waktu tertentu saja dan di batas waktu tertentu aja. Ya kalau kita mau batal karena dia sunnah ya nggak masalah, kan dia tetap sunnah ya. Siang Mbak Ripa, Mbak Yeti, Ustazah, sholat witir digabung dengan sholat isya, bukan digabung setelah isya witir. Habis sholat isya, sholat ba'diyah isya baru witir. Jadi nggak digabung maksudnya kan? Diurut boleh ya. Oke, siap Mbak Yens ya. Witir 2 rakaat. Witir itu 1 rakaat cukup untuk pertama kali aja ya. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud tahiyat akhir. 1 rakaat aja dulu, konsisten aja. Siap Mbak Simes, Mbak Zulbren ya. Habis isya boleh ya. Puasa hari kelahiran anak dalilnya menengah guys. Nggak terlalu kuat ya, puasa yang lain aja lah, kan ada puasa Senin Kamis ya kan? Puasa Daud ya kan, puasa Yaumul Bid ya kan. Nah oke, gitu ya Ustazah. Iya, tolong diperjelas ya, karena kemarin ceramah bahan aurat apa iya nggak boleh pakai celana kulot. Betul sekali, boleh buka kitab ulama madhab manapun, boleh buka kitab tafsir manapun, bahwa perempuan itu harus terhampar seperti rok dan jilbab. Tidak ada perbedaan pendapat soal itu. Berat aku menyampaikannya karena menyangkut perasaan teman-teman semua. Tapi kalau aku sampaikan yang salah, nanti aku salah. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, sudah bayar fidyah? Kalau udah fidyah ya sudah, ya. Ustazah, iya, kalau kita masih makanan piringnya nggak pernah dipulangin, pulangin teman-teman ya, atau telepon dia yang kemarin belum dipulangin, teman-teman pulangin ya, atau minta ridhonya dia. Siap Mbak Angel ya, aku masih pakai celana jeans, siap, pengakuan diterima. Ustazah, iya, kalau kita lagi puasa sunnah lalu memasak, menghidangkan makanan, nggak apa-apa, yang penting kan kita nggak makan, iya kan? Oke, gitu ya.
Ustazah aku siap bayan. Ustazah aku itu bodoh agama. Guys. Bodoh itu enggak apa tadi komennya? Ustazah aku merasa aku bodoh agama ya. Jadi gini ya teman-teman ya, bahwa bodoh itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak. Nah ini aku mau jelas, aku merasa, ini komentarnya, aku merasa maksudnya bodoh dalam hal agama. Merasa bodoh itu bagus guys. Merasa bodoh itu bagus guys. Ya, merasa bodoh itu bagus. Ya, bodoh itu nggak bagus, tapi merasa bodoh itu bagus. Ya, masya Allah ya. Pintar itu adalah bagus. Merasa pintar itu nggak bagus ya, jadi nggak ada masalah ya. Kalau kita merasa kita bodoh itu nggak ada masalah, toh itu menjadi momentum untuk kita untuk kehidupan yang lebih baik ke depan ya. Oke, gitu ya. Pintar itu bagus, merasa pintar nggak bagus. Bodoh itu memang nggak bagus, tapi merasa bodoh adalah bagus ya. Makanya aku salut dengan teman-teman yang banyak pengen tahu, makanya aku hargai setiap pertanyaan teman-teman semuanya. Karena lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar, iya kan? Pintar itu bagus guys, tapi kalau ada orang yang merasa pintar jadi nggak bagus dia. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Iya, saya kebiasaan sholat isya di waktu tahajud. Ini guys, ini persoalannya. Oke, yang lalu biar berlalu. Waktu isya itu memang batasnya adalah azan subuh. Kalau teman-teman ketiduran, siap Mbak Mugi, Mbak Faiz ya. Kalau teman-teman ketiduran, lalu isyanya di waktu tahajud sah. Tapi kalau dengan sengaja nggak bisa. Kenapa guys? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu ya. Tetapi tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu lebih bagus. Jadi tempatkan pada tempatnya. Sholat isya lah di awal waktu, sholat tahajud lah di ujung waktu. Oke? Ustazah, iya, mencicipi makanan waktu puasa nggak apa-apa. Nanti kita bahas lebih detail ketika kita memasuki Ramadan ya. Oke, Ustazah kalau lagi puasa tapi malah minum madu, hukumnya gimana? Kalau lupa nggak apa-apa, itu rezeki dari Allah ya. Nanti dilanjutkan puasanya ya. Siap Mbak Irma? Iya. Ustazah, iya. Kalau niat puasa tapi subuhnya kelewat. Sholat aja di kapanpun teman-teman terbangun. Ya, sholat aja dimanapun teman-teman terbangun. Nyesal ya teman-teman ya. Kita nyesal nih, kita akui. Sholat aja dimanapun kita terbangun. Guys, nggak apa-apa merasa berdosa, merasa dan menyesali apa yang kita lakukan jauh lebih baik dibanding melakukan satu kebaikan. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Menyesali apa yang pernah kita kerjakan jauh lebih baik dibanding melakukan satu kebaikan. Jadi kalau orang pengen hijrah guys, dia sesali dosanya di masa lalu. Itu jauh lebih baik guys dibanding dia melakukan satu amal kebaikan. Makanya kalau teman-temanku ada yang pengen lebih baik, sesali dulu yang udah pernah terjadi baru melakukan kebaikan. Oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Lisa. Ustazah, apa mesti kita bayar mood? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa moodnya? Untuk apa? Ustazah, iya, berkali-kali ditalak via WA. Sah nggak Ustazah? Sah, mohon maaf ya. Jadi mungkin suaminya nggak ngerti. Coba bilang sama suaminya untuk lebih mengerti lagi tentang bab talak. Bahwa mentalak melalui DM, wawa dan seterusnya. Itu adalah bagian dari talak kinayah. Coba beritahu ya. Ustazah, iya. Doa di hari Jumat itu setelah azhar atau di penghujung asar. Bebas, di hari Jumat itu doa mustajab dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Ustazah, iya, cara hafali sholawat aja mau 1000 kali, 2000 kali, sholawat apapun bebas. Sholat sunat taubah bolehkah setiap hari? Boleh, nggak ada masalah. It's okay ya. Ustazah, kalau sudah witir tapi tidur boleh nggak? Kalau setelah witir nggak tidur boleh nggak tahajud? Bahwa tahajud itu tidur dulu baru tahajud, bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Kapan batas waktu tahajud Ustazah? Deket azan subuh. Azan subuh 4.30 teman-teman masih bisa tahajud di jam 4. Witir 1 rakaat boleh nggak Ustazah? Boleh ya.
Mertua susah, menantunya lebih sering suka ke panti asuhan. Gimana tuh Zah? Oh, mertua susah, menantunya lebih sering sedekah ke panti asuhan. Di random aja ya, saat ini ke mertua, saat ini ke panti. Semakin banyak orang yang bisa kita bikin senyum hatinya, semakin baiklah dia. Oke. Ustazah, doanya sholat jamak Pak Hambali, boleh lihat di video TikTok aku di pojok kiri atas, ada aku sematkan tentang jamak qashar dalam sholat. Boleh belajar di sana, lebih jelas di video daripada live seperti ini kalau untuk sholat jamak. Oke, dan yang penting teman-teman klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan ceramah terus muter-muter tentang jamak juga di macam-macam masjid supaya teman-teman dapat insight ya. Ustazah, iya. Baru gabung tahajud bisa mendekati sholat subuh bisa. Ustazah, witir 3 rakaat bisa. Witir 2 rakaat nggak bisa. Witir itu mesti 3 rakaat dan 1 rakaat ya. Kalau 3 rakaat 1 kali salam boleh. Tapi kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya. Oke, puasa Senin Kamis apa puasa Daud? Yang paling mantap puasa Daud sih. Tapi kalau belum biasa jangan dulu ya. Puasa Senin Kamis aja dulu ya. Ustazah, puasa qadha di bulan Rajab masih bisa, di bulan Sya'ban nanti pun bisa, nggak ada masalah. Ya, Ustazah, aku sudah konsisten witir tapi untuk tahajud masih sulit karena ngantuk. Ya, jadi gini guys, tahajud itu sulit teman-teman karena dia melawan fisik dan kebiasaan mata. Makanya untuk teman-teman yang pertama kali tahajudlah dekat-dekat azan subuh. Ya, kalau teman-teman tahajud dekat-dekat azan subuh, puas dulu tidurnya, baru teman-teman tahajud untuk pemula. Puasa Daud apakah selang-seling Ustazah? Ya, puasa Daud itu selang-seling ya. Diulang Ustazah, witir 3 rakaat 1 kali salam. Oke, gini ya. Witir 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, nah rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Jadi kalau sholat maghrib 3 rakaat kan pakai tahiyat awal. Tapi kalau sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, jadi rakaat 2-nya langsung berdiri, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Oke, paham ya? Paham ya teman-teman? Witir habis isya boleh. Ustazah, iya. Kok error ya teman-teman, saking cepatnya ya error ya, sabar ya dulu ya, supaya aku bisa baca. Error, apakah suara aku jelas, gambarnya jelas guys? Oke, doa setelah witir bebas aja, surat pendeknya juga bebas aja, nggak ada problem ya teman-teman ya. Oke, bacaan sholat witir untuk 3 rakaat bebas. Rakaat 1 bebas, rakaat kedua bebas, rakaat ketiganya nanti tahiyat awal ya, tahiyat akhir ya. Ustazah, alhamdulillah udah belajar puasa Daud. Mana tadi? Aku udah belajar puasa Daud di bulan Rajab ini. Berkat bimbingan Ustazah. Masya Allah, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Yang udah puasa Daud, saya ucapkan tahniah ya. Semoga sehat selalu di sana dan berkah ya. Ustazah, kalau baca surat, oke, ini banyak yang nanya witir. Oke lah, aku jelaskan witir ya. Banyak banget yang nanyain witir, ada apa dengan witir? Boleh-boleh. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Untuk teman-teman yang baru gabung, aku jelaskan sholat witir, aku cuekin dulu komentar ya. Jadi gini guys, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan ya. Yang untuk pemula boleh dengerin aku sebentar. Jadi witir itu lebih penting daripada tahajud dan taraweh. Karena witir itu adalah sunnah muakkad sementara taraweh sunnah biasa aja. Jadi kalau bisa teman-teman jangan tinggalkan witir walaupun cuma 1 rakaat saja. Oke, jadi gini guys, witir itu guys dari habis isya sampai azan subuh waktunya, panjang waktunya. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat guys. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, dah ya 1 rakaat aja guys. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Oke? Nah, dianjurkan kalau 1 rakaat itu dibaca 3 kul. Ayat pendeknya setelah Al-Fatihah. Karena sholat witir itu di rakaat ganjil bacanya 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi tidak wajib, cuman dianjurkan saja. Kalau dia 3 rakaat, saya pelan-pelan. Teman-teman gini aja deh, saya jelaskan satu aja. Ya, yaitu boleh 1 kali salam. 3 rakaat, 1 kali salam. Tapi kalau 3 rakaat 1 kali salam, witir tidak sama dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, dan 3 itu pakai ayat pendek. Ayat pendek di rakaat ketiga dianjurkan 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Witir cuman boleh 1 kali. Habis Isya teman-teman witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Kecuali kalau teman-teman tidak witir setelah Isya. Nanti tengah malam boleh witir setelah tahajud. Batasnya adalah azan subuh. Baca ayat kursi dalam sholat boleh. Guys, setelah Al-Fatihah, masih pakai Al-Fatihah setiap rakaat. Setelah Al-Fatihah, itu pokoknya baca isi ayat Al-Quran boleh guys. Mau teman-teman baca ayat kursi, kan itu ayat Al-Quran. Mau baca 3 kul, mau baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Yang penting teman-teman ayat Al-Quran. Teman-teman kalau mau ganti kul-kul itu dengan ayat kursi boleh. Ganti dengan Rabbana Atina boleh. Ganti dengan Rabbana Sholamna boleh. Yang penting yang ada di dalam Al-Quran. Ya, setelah Al-Fatihah itu. Paham ya teman-teman? Nah, pokoknya ayat Al-Quran isinya setelah Al-Fatihah. Semua sholat guys. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh. Alif Lam Mim ayat Al-Quran gitu loh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Boleh. Yang nggak boleh ayat Al-Quran itu adalah saat pertama kali mulai ceramah guys. Aku kan seringnya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Itu nggak boleh ayat Al-Quran. Masih banyak aku dengar beberapa ya itu yang Alhamdulillahirabbil alamin. Dzalikal kitabul la raiba fihi, isinya nggak boleh ayat Al-Quran. Nah itu hanya bisa konsumsi para ustadz ya. Kemarin aku nggak sengaja lewat di sebuah tempat, alhamdulillahnya pakai macam ayat Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca ayat Al-Baqarah itu nggak boleh. Jadi pembukaan tidak boleh ayat Al-Quran. Tetapi kalau habis sholat itu ayat Al-Quran. Itu loh macam. Tapi itu bukan konsumsi teman-teman ya. Jadi kayak gitulah. Oke, gitu ya. Paham dah? Paham dah? Selesai tugasku soal witir ya. Oke, gitu ya. Ustazah, Zah, tolong jelaskan sebentar. Cepet kali teman-teman ngetik ya. Ustazah, baca amanah Rasul 2 ayat terakhir. Wih, boleh lah. Nggak ada masalah. Separuh aja dalam ayat Al-Quran ya. Kita baca setelah Al-Fatihah itu boleh. Ustazah, aku tuh bingung. Bagusnya istighfar dulu apa sholawat dulu? Aman, dua-duanya boleh, mana yang duluan ya. Ustazah, gimana cara ngafal Quran? Aku sarankan kalau teman-teman udah usia 50-an, 40-an, jangan fokus ke ngafal Qurannya, fokus ke menghafal arti bacaan sholat deh. Hafal dulu arti bacaan sholat, arti doa dan zikir, baru teman-teman hafal Al-Quran. Jadi yang belum hafal arti bacaan sholat, coba dihafal biar sholatnya lebih khusyuk. 40 tahun, 50 tahun hidup kita, kadang-kadang sholat kita itu nggak khusyuk karena nggak ngerti artinya. Bacaan sholat itu gampang kan? Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Hafal arti bacaan sholat itu lebih mantap dulu. Untuk teman-teman yang pengen lebih baik lah. Hafal dulu, baru ke doa dan zikir, baru ke ayat Al-Quran. Ya, bukan aku meremehkan menghafal ayat Al-Quran, tapi dia jauh lebih implementatif untuk kita dalam ibadah. Ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis, Rabunya puasa Daud gimana? Kalau udah puasa Daud aja. Gak usah lagi puasa Senin dan Kamis, nanti jadwalnya jadi agak berantakan ya.
Iya betul, saya sudah 40 is oke, nggak ada masalah ya. Tolong spill madunya nanti ya jam 9 madunya ya. Ustazah, iya benarkah sholat sunnah tidak bersuara? Semua sholat kalau sendiri jangan mengeluarkan suara ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita melaksanakan sholat, gimana? Bentar dulu, kalau kita melaksanakan sholat awabin tanpa ba'diyah maghrib boleh, tapi sayang saja ya karena ya berbisik aja ya. Jadi kalau sholat sunnah itu bisik-bisik aja, kayak gitu ya. Nah kemudian apa tadi? Lupa dah. Malam nisfu Sya'ban masih lama guys. Ini aja masih Rajab ya. Sya'ban pertengahannya baru nisfu Sya'ban. Madu jam 9 ya Mbak Ati ya. Ustazah, kunut di masjid kami setiap hari. Nggak apa-apa kalau di masjidnya kunut, kita kunut. Ya kita jelaskan aja, kita ikuti saja imamnya. Oke. Ustazah, iya. Oke. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya. Doa sebelum berbuka. Siap Mbak Masdah. Kalau lagi haid berzikir. Berzikir lagi haid nggak apa-apa. Apakah zikir harus menutup aurat? Ya tidak. Bunyi petir, dor. Kita la haula wa la quwata illa billah. Zikir. Ketemu tamu, Masya Allah. Kamu makin cakep aja ya. Zikir. Dor. Ambil mukena dulu, tutup aurat dulu, baru la haula wa la quwata illa billah. Kan tidak. Zikir tuh sambil baring boleh, pakai daster, zikir nggak ada masalah. Sambil masak, zikir nggak ada masalah. Di jalan, zikir nggak ada masalah. Ya. Oke, saya nih puasa niatnya bayar yang dulu-dulu. Kalau nggak ingat nggak usah Mbak. Mbak fokus aja dengan perbaikan diri ke depan. Tapi kalau ingat jumlahnya Mbak bisa ganti. Ya. Sholat sendiri apakah harus tutup mulut? Hei, sholat nggak boleh tutup mulut. Sholat itu kalau teman tutup mata, tutup bibir, makruh. Sholat itu buka mata, buka bibir guys. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kenapa? Karena bibir ini berfungsi mengontrol bacaan kita. Jadi buka mata, buka bibir ya dalam sholat. Kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh. Makruh itu adalah dikerjakan boleh, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Jadi mulai sekarang teman-teman yang lihat live aku ini, yang masih ada sholat itu tutup mata, tutup bibir, keep moving. Berubah. Sholat itu buka mata, buka bibir. Salah satu hal yang makruh dalam sholat adalah menutup mata dan menutup bibir. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Sholat awabin itu 2 rakaat minimal maksimal 6 rakaat habis maghrib menjelang isya. 2, 2, 2 atau 2 aja cukup. Ya, setiap rakaatnya dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya. Nah, menutup mata aja jangan. Buka mata, buka bibir. Nanti kalau zikir dan doa, boleh tutup mata, tutup bibir. Tapi kalau sholat jangan ya. Kan makruh guys. Oke. Ustazah, iya apa? Bolehkah kita zakat kepada istri orang yang suaminya malas kerja? Nggak apa-apa, yang penting dia miskin ya. Urusan dia malas, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan-jangan dia nggak malas, jangan-jangan dia cuman nggak dapat pekerjaan aja, ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi apakah hadis atau dalil menerangkan tentang puasa Rajab? Nggak ada. Betul, aku bilang dari awal nggak ada. Dalilnya begini, wa fil hurum fasum, di bulan haram puasalah kalian. Nggak ada niatnya puasa Rajab, nggak ada kan? Nah, yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Daud, ya. Jadi niat puasa Rajab itu nggak ada guys, ya. Dalilnya palsu, lemah sekali ya. Oke ya. Nah, yang udah terlanjur puasa Rajab tahun depan semoga masih aman, aku sehat, teman-teman panjang umur, akun kita baik. Nah, kita ulang lagi tentang Rajab ya. Ustazah, mengirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi boleh saja, nggak jadi masalah. Oke, gini ya, Ustazah, kalau sholat subuh doa kunutnya nggak hafal ya nggak usah pakai kunut, nggak ada masalah. Kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ya, nggak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, duha di awal waktu
Ya, duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Oke, Ustazah madunya udah sampai, enak sekali, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya guys. Ustazah, iya, siap Mbak Virgo. Awabin apakah sama dengan sholat sunat ba'diyah? Beda. Maghrib dulu, ba'diyah maghrib dulu, baru awabin ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Oke, Ustazah, iya, ada Al-Quran 1 juz misa-misa? Ada dong, ya. Ustazah, kalau suami bilang mau nafkahi anak aja, apakah termasuk talak? Tidak, ya, itu tidak termasuk talak. Sama-sama, thank you juga ya teman-teman ilmunya ya. Oke, Ustazah, live madu nanti Mbak tutup sebentar lagi, habis tanya jawab nanti aku spill madu, bentar lagi ya. Ustazah, Allahumma sholli ala Muhammad pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak. Gitu ya, boleh pakai boleh tidak. Beberapa waktu yang lalu aku ceramah di sebuah masjid, katanya masjid itu bertengkar karena satu pakai Sayyidina, satu tidak. Satu masjid pakai kunut, satu masjid tidak pakai kunut gitu. Kadang-kadang aku suka sedih, padahal itu cuma perbedaan mazhab. Kadang-kadang aku berpikir Indonesia ini apakah dia itu mana lebih penting, toleransi antar umat beragama atau inter umat beragama? Ya, kita toleransi antar umat beragamanya sudah bagus. Ya, kita nggak menghina orang non Muslim, kita tidak menghina orang Nasrani. Cuman kadang-kadang di dalam agama sendiri kita masih berkelahi-kelahi. Nah itu guys ya. Jadi itu yang kita sangat sedihkan ya. Sangat lebih penting kita itu damai di dalam agama kita sendiri. Hujat menghujat itu terjadi pada interagama gitu ya. Kadang-kadang orang bukan mencari kebenaran tapi mencari kesalahan orang lain untuk menyatakan bahwa dirinya pinter. Itu nggak boleh. Gitu kan, macam aku dakwah ini guys, hanya ada 2 kemungkinan aku guys. Aku ini berdakwah untuk menampakkan aku pinter atau memang dakwahnya itu karena Allah. Itu sesuatu yang tipis sekali guys. Tipis sekali. Jadi kita itu membagi ilmu, jangan sampai legitimasi, validasi bahwa kita ini pinter gitu. Tapi dipastikan bahwa kita berbagi ilmu karena ini perintah. Kan kayak gitu guys. Nah kita banyak sekali suka nyari salahnya orang untuk memvalidasi bahwa kita lebih pinter dari orang itu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi mau kunut nggak kunut itu perbedaan mazhab. Aman saja ya. Ustazah, waktu sholat taubat kapan? Siang dan malam itu boleh, teman-teman ya. Siang dan malam itu boleh. Ustazah, iya, sama-sama ya. Apa deh? Ustazah, sujud sawi. Sujud sawi itu 2 kali sebelum salam, ya. 2 kali sebelum salam. Kita lupa nih rokaat ini 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Nah kita anggap saja 2 saja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa kayak tahiyat awal. Sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk lagi baru salam kanan salam kiri ya. Sujud sahwi kayak gitu ya teman-teman ya. Kasih senyum dulu guys, Masya Allah. Senyum dulu, belajar mesti happy ya. Oke, baca Al-Kahfi nggak khatam nggak apa-apa ya. Hari ini 1/4, besok setengah, besok lagi full nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Siap, thank you ya teman-teman ya. Ustazah sujud syukur kapan? Wah itu sujud sawi tuh. Aku udah sematkan itu ya. Sujud syukur itu kapan teman-teman? Nah aku suka nih sujud syukur nih. Yang belum tahu mudah-mudahan ada yang mengamalkan. Setiap live ada 20 orang tambahan yang mengamalkan sujud syukur. Jadilah cuan juga kita di surga. Ya kan? Jadi gini. Sujud syukur itu sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat. Ada nikmat.